Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aturan kepenulisan yang dipakai e-novel, Vizo, Good Novel, dan lain-lain, part kedua. Nah, kali ini aturan menulisnya secara umum sesuai PUWB dan KBBI. Karena hari ini ilmu kepenulisan, makanya aku nggak kasih wajahku lagi di sini. Aku akan tunjukin gimana kalimatnya, contohnya gimana, biar kalian lebih jelas. Oke, kita lanjut aja. Nah, buat yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang format dialog telepon yang terbaru. Yang pertama adalah menggunakan dialog biasa, guys. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang salah karena ada kurung kurawal seperti itu. Halo Ani gitu kan. Itu salah sekarang, dan sekarang tuh yang bener adalah kayak gini. Jadi kalian bisa pakai tanda baca dialog biasa. Jadi diawali tanda petik, diakhiri tanda petik. Itu untuk sekarang. Jadi bisa normal aja untuk dialog telepon gitu. Nah, selain seperti ini, kalian juga bisa pakai format seperti ini. Jadi untuk penanya kalian pakai tanda petik depan, tanda petik belakang dengan huruf tegak. Terus nanti untuk yang jawab kalian bisa kasih huruf miring. Jadi hai apa kabar diawali huruf petik, diakhiri huruf petik juga, tapi kalian miringin semua hurufnya. Ini bisa seperti ini untuk dialog telepon, guys. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah hindari penggunaan onomatope atau tiruan bunyi. Kalian nggak boleh menggunakan tiruan bunyi atau onomatope itu dalam bentuk apapun, guys. Dan ini berlaku nggak cuma di platform aja, di buku cetak pun seperti itu. Jadi kalian wajib menggunakan onomatopenya itu dalam bentuk show don't tell. Kalian yang nggak tahu yang namanya show don't tell itu apa, kalian bisa cek di playlistku di tips kepenulisan dan tutorial. Cari aja yang thumbnailnya seperti ini, guys. Kalian akan belajar show don't tell itu kayak gimana, dan itu memang dipakai di semua platform termasuk di buku cetak juga. Kalian bisa pelajarin ini baru kalian akan praktek gimana caranya nulis tanpa onomatope, tapi nanti kalian menggunakan show don't tell. Nah, sekarang aku kasih contohnya dulu onomatope yang sering digunakan tapi sekarang sudah tidak boleh digunakan lagi. Nah, yang pertama tuh duar, terus dingdong, plak, tutut, ceklek. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi dan semuanya tidak boleh digunakan, guys, termasuk yang aku sebutin ini. Jadi ini cuma contoh aja yang bentuknya seperti itu. Nah, semuanya tuh nggak boleh digunakan. Kalian wajib menggunakan contoh show don't tell. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di sini adalah contoh dari show don't tell untuk menggambarkan onomatope. Nah, contohnya gini, tangan itu melayang di udara dan mendarat di pipi wanita itu, hingga meninggalkan jejak merah yang membuatnya sedikit meringis. Ini kan menggambarkan sebuah tamparan, guys. Jadi kalian menggambarkan tamparan tuh bukan dengan kata plak, terus tanda seru, tapi kalian bisa menggunakan kalimat seperti itu. Ini ada untungnya juga buat kalian, yaitu kalian bisa mencapai target dengan cepat seperti 1000 sampai 2000 kata. Nah, sekarang kita masuk untuk penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini bisa digunakan untuk menulis nama orang, tempat, julukan, panggilan, gelar, hari, kalimat awal, negara, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Nah, mohon maaf banget nih agak berisik karena memang di luar hujan deras, tapi aku tetap harus upload kan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang menggunakan huruf kapital. Contoh awal kalimat, hari ini hujan deras. Harusnya kamu tahu. Nah, hari ini hanya itu harus huruf besar. Terus untuk contoh panggilan, bagaimana keadaanmu sayang? Nah, sayang di sini kan panggilan, jadi S-nya harus besar, guys, walaupun dia berada di belakang. Terus contoh ungkapan, kamu tahu aku sayang kamu. Nah, di sini kan bukan sayang, itu bukan panggilan kan, guys, tapi di sini adalah ungkapan. Jadi kamu harus memberikan huruf kecil di sini. Kamu tahu aku sayang kamu, walaupun itu di belakang, di depan, kalau itu sebuah ungkapan, kamu harus kasih huruf kecil. Kayak gitu, guys. Nah, sebelum kita lanjutin, kalian pernah gak sih ngerasain kesulitan tidur, stres, insomnia, cemas, sering mengalami kayak gitu? Nah, itu tuh sebenarnya penyakit penulis banget, karena kita kan ditarget, apalagi kalau malam hari udah terakhir bulannya, kita harus cepet-cepet, pasti deh. Kita udah terbiasa kayak gitu, akhirnya kena deh yang namanya insomnia.
Nah, kalian sekarang nggak perlu khawatir karena ini adalah konsumsi yang aku pakai juga. Nah, ini tuh relax tea namanya. Ini tuh teh kesehatan untuk menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit jantung, resiko obesitas, kolesterol tinggi, melindungi kulit wajah, mengurangi rasa cemas, dan merangsang menstruasi. Ini juga bikin kita tidur lelap guys, karena kita kan ya sering deadline kan yang pasti. Nah ini bisa bantuin kita banget guys. Nah cara seduhnya relax tea ini tuh gampang banget karena memang tersedia dalam kantung tinggal seduh. Bahan baku 100% herbal organik kualitas premium, garansi uang kembali jika produk rusak. Tersedia 2 varian, kalian bisa pilih salah satu yang kalian sukai. Karena kalau beli 2 juga kalian gratis olive oil yang membantu banget untuk kesehatan kalian. Aku jujur aku pakai produk ini buat bantuin aku tidur karena aku memang susah tidur karena banyaknya deadline, banyaknya kegiatan untuk riset YouTube juga. Makanya aku merasakan sendiri sih, enak banget, aku jadi bisa gampang tidur juga kalau malam. Oke, terima kasih banget buat Herbazena, buat kalian yang kepengen order, aku udah siapin linknya di bawah karena ini bisa kalian beli di Shopee guys. Thank you, kita lanjut. Nah, masih dengan penggunaan huruf kapital. Kalau di sini aku pulang bersama dengan mama dan kakakku ini M dan K-nya mama dan kakak itu harus besar. Kenapa? Karena ini adalah panggilan guys. Mama dan kakakku itu panggilan. Sedangkan yang bawahnya dia adalah mama dan kakakku. Ini adalah sebuah ungkapan guys bahwa dia itu adalah mama dan kakakku. Jadi M sama K-nya kecil gitu. Nah, selanjutnya adalah tidak boleh ada tanda baca dan huruf berlebihan. Contoh salah, kayak kita gemeskan R gitu. Di sini ada R3, G3, tanda seru 3, itu nggak boleh guys. Kalian cukup dengan tanda petik, terus ARGH biasa, titik 3, tanda seru, terus tutup lagi dengan tanda petik. Udah gitu aja kalau kalian kepengen gemes atau sebuah teriakan itu bentuknya kayak gitu guys. Well guys, sekian dulu, kalian bisa lihat part 3-nya karena ada masih banyak yang harus kubahas tentang aturan-aturan yang sekarang ini dipakai di buku cetak, di platform, di semuanya ya, di InNovel, Vizo, Good Novel dan sebagainya yang sekarang masuknya susah-susah. Nah, ini kalian tungguin aja part 3-nya. Oke guys, makasih banyak buat yang kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku kasih ini bermanfaat buat kalian. Besok di part 3-nya pasti akan lebih menarik lagi dan lebih menambah ilmu lagi buat kalian. Kalian yang kurang jelas bisa komentar seperti biasa di bawah. Dan kalian bisa kasih ide dan saran buat aku kalau kalian kepengen aku bahas apa lagi juga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan bye-bye.